Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan materi mengenai sejarah perkembangan klinis, ruang lingkup klinis, dan praktik psikologi berbasis penelitian. Pertama adalah latar belakang sejarah psikologi klinis. L. Wilmer mendirikan University Clinics atau perkembangan dari mental test dan psikologi eksperimental. Klinik psikologi pertama didirikan pada tahun 1980. Klinik dikhususkan untuk melayani orang sakit dan orang yang mengalami gangguan penyesuaian. L. Wilmer mendirikan kembali psikological clinic di Rumah Sakit Pennsylvania, pemeriksaan, mental test, tes IQ, Binet Kettle, dan sebagainya. Psikologi psikiatri berasal dari dua disiplin ilmu yang berbeda. Timbullah masalah dalam psikologi klinis, yakni identitas, definisi istilah, dan kewenangan melakukan psikoterapi. Psikologi klinis tidak mempunyai pendidikan dasar kedokteran, sedangkan psikiatri melakukan spesialisasi kedokteran jiwa. Selanjutnya ada sejarah psikologi sebagai ilmu pengetahuan, pendidikan, dan praktik spesialis psikologi klinis. Pada tahun 1949, konferensi pertama pelatihan pascasarjana di bidang psikologi klinis dilaksanakan di Boulder, Colorado. Dan pada tahun 1973, American Psychological Association atau APA, Amerika Serikat mengusulkan peran psikologi klinis sebagai scientist practitioner. Lalu pada tahun 1970 sampai 1980, dasar kompetensi untuk kewenangan praktik psikologi klinis adalah pendidikan S3 atau PhD. Pada tahun 1960-an di Amerika diadakan jalur pendidikan spesialis psikologi klinis yang lebih singkat dengan gelar PsyD. Professional School, pelatihan yang relatif singkat untuk memperoleh keterampilan bidang psikologi, atau short term psychotherapy, family therapy. Selanjutnya ada latar belakang perkembangan psikologi klinis di dunia. Yakni ada tokoh-tokoh perintis awalnya yaitu William Tuke, mendirikan York Rare di Inggris. Yang kedua ada Philip Pinel pada 1745 sampai 1826 mempublikasikan buku tentang perlakuan manusiawi terhadap penderita sakit mental. Yang ketiga ada L. Todd pada tahun 1762 sampai 1832, yaitu membuka retreat di Hartford, Connecticut. Yang keempat ada Dorothea Dix pada tahun 1802 sampai 1887, mengabdikan diri untuk membantu pasien yang mengalami kesehatan mental dan mengunjungi penjara Boston yang menyulut upaya ekstensif untuk perlakuan lebih baik. Selanjutnya ada Laikmer Whitmer pada tahun 1867 sampai 1956 yang menciptakan istilah psikologi klinis, mendirikan klinik psikologi yang pertama, mendirikan jurnal profesional psikologi klinis pertama, yaitu The Psychological Clinic. Selanjutnya ada definisi dan ruang lingkup psikologi klinis. American Psychological Association, salah satu cabang keilmuan psikologi yang mencakup penelitian, pengajaran dan pelayanan dengan berbasis prinsip, metode dan prosedur untuk memahami, memprediksi dan mengurangi penyimpangan, ketidaknyamanan dalam hal intelektual, emosional, psikologi sosial, dan perilaku. Tujuan utama psikologi klinis yaitu tidak hanya dibatasi untuk membahas dan mempelajari kesulitan dan rintangan emosional pada manusia, serta tidak hanya membatasi pada permasalahan abnormal psikopatologi. Akan tetapi lebih spesifik yaitu membenahi dan mengatasi permasalahan psikologis manusia melalui prinsip, metode teknik, dan prosedur tertentu. Bidang psikologi klinis mencakup riset, pendidikan, dan layanan yang relevan dengan aplikasi prinsip, metode, dan prosedur untuk pemahaman, prediksi, dan pengurangan ketidakmampuan menyesuaikan diri, disabilitas, dan ketidaksenangan intelektual, emosional, biologis, psikologis, sosial, dan perilaku. Diterapkan pada rentang yang luas dari populasi klien. Istilah psikologi klinis.
Lecter Whitmer pertama kali menggabungkan istilah psikologi yang terkait dengan psikologi akademik atau psikologi sebagai ilmu dengan istilah klinik yang artinya tempat orang berobat. Selanjutnya ada psikologi klinis, bidang-bidang kajian yang terkait dan profesi-profesi pemberi pertolongan lainnya. Istilah lain untuk psikologi klinis artinya tidak sepenuhnya mempunyai arti yang sama. Istilah dalam bidang kajian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, psikopatologi. Yang kedua, psikologi abnormal. Yang ketiga, psikologi medis. Yang keempat, patopsikologi. Yang terakhir yaitu psikologi mental health. Selanjutnya ada ruang lingkup psikologi klinis. Itu ada dua. Yang pertama ada sasaran, yang kedua ada aktivitas. Sasaran. Secara umum, lingkup pelayanan psikologi klinis dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, mencangkup rentang usia sejak lahir sampai dengan lanjut usia. Sasaran dalam psikologi klinis yaitu dalam lingkup individu, keluarga, kelompok, dan komunitas. Yang kedua, Freud menjelaskan bahwa rentang perkembangan psikoseksual individu merupakan salah satu awal penyebab munculnya psikopatologis, terutama ketika tugas pada perkembangan massa tidak berfungsi sesuai dengan usianya. Yang ketiga, Carrick, Ludlow, dan Wenar memformulasikan konsep psikopatologi berdasarkan setiap masa perkembangan individu, di mana setiap masa memiliki kekhasan masalahnya masing-masing. Selanjutnya, di dalam aktivitas itu pasal ayat 1 Peraturan Kementerian Kesehatan nomor 45 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktek psikologi klinis menjelaskan bahwa lingkup aktivitas yang menjadi kewenangan yaitu pertama, penegakan diagnosis, yang kedua, prognosis psikologi klinis, yang ketiga, penentuan dan pelaksanaan intervensi psikologi klinis seperti konseling, psikoedukasi, psikoterapi, promosi, prevensi, kurasi, rehabilitas, dan paliasi. Yang keempat, rujukan dan evaluasi proses pelayanan. Dan yang terakhir adalah penelitian. Nah, psikologi klinis didukung oleh organisasi profesi psikologi klinis. Diterbitkannya jurnal yang memuat penelitian psikologi klinis. Didirikannya program studi untuk psikologi klinis yang didukung oleh HIMSI dan Ikatan Psikologi Klinis dan lain-lain. Ini yang terakhir ada contoh praktik psikologi klinis berbasis penelitian. Kami ambil dari salah satu jurnal yaitu yang berjudul Efektivitas Psikoterapi Profetik Terhadap Kesejahteraan Psikologis pada Warga Binaan Pemasyarakatan. Nah, jadi isi dari jurnal tersebut menjelaskan bahwa perilaku agresif yang tidak terkendali dapat memicu bentuk kejahatan yang mengarah pada tindakan kriminalitas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh psikoterapi profetik terhadap kesejahteraan psikologis warga binaan pemasyarakatan di Rutan Purworejo. Responden penelitian berjumlah 13 orang yang sudah menjalani masa tahanan minimal 2 tahun. Metode penelitian menggunakan action research, yaitu dengan melakukan diagnosis terkait permasalahan psikologis yang dialami WBP dan membuat action planning selanjutnya, melakukan intervensi untuk mengatasi permasalahan yang muncul, atau action taking, dan hasil dari intervensi tersebut dijadikan dasar untuk melakukan refleksi penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa psikoterapi profetik memberikan pengaruh yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis dengan nilai P sebesar 0,001 kurang dari 0,05 dengan uji T sama dengan 4,441 yang artinya ada pengaruh yang signifikan psikoterapi profetik terhadap kesejahteraan psikologis warga binaan. Warga binaan merasakan perubahan yaitu regulasi emosi yang lebih baik, lebih mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur, meningkatkan kualitas ibadah, dan memiliki optimisme dalam menjalani hidup. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.